Tuhan. Haleluya. Selamat sore, selamat kita berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau persembahkan korban pujian dan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Ucapan syukur yang terbaik untuk Tuhan. Kita kasih hati kita, fokus kita, tanggalkan segala beban. Kasih yang terbaik untuk Tuhan sore hari ini, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami siap untuk memuji, menyembah Engkau. Ini hidup kami, ini hati kami Tuhan. Segala pujian dan penyembahan hanya bagi Engkau Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaran. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan, ini korban pujian kami Tuhan. Mengatasi langit, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran kami, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya
Kami penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Amin, amin, amin. Terima kasih Yesus. Kami bebaskan roh kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami persembahkan pujian dan penyembahan yang terbaik hanya untuk Engkau. Bertahtalah atas setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus. Syukur Tuhan untuk setiap kesempatan yang masih Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Amin, amin. Kalau kami masih boleh ada, Terima kasih Yesus. semuanya karena Tuhan baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Pada saat sore hari ini Tuhan, kami rindu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Layakan kami Tuhan untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan, untuk menikmati jamahan-Mu Tuhan. Memberkati kami semua yang ada di tempat ini. Biarlah kuasa dari Engkau Tuhan turun di atas kami. Amin, amin. Ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir boleh terlaksana sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami akan mulaikan ibadah pada saat sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Percaya bahwa Dia hadir di tempat ini dan Dia bertahta atas pujian dan penyembahan kita, amin. Amin. Dia Tuhan yang baik, walaupun terkadang kita rasa Tuhan sudah meninggalkan kita, tapi percayalah bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Walaupun keadaan terasa mungkin mengecewakan, tapi Dia akan tetap hadir di setiap musim kita, amin. Haleluya, Allah di sini. Sepasti udara segar yang kuhirup. Amin. Dia seperti fajar yang
Haleluya. Haleluya. Saya jemput semuanya bangkit berdiri. Kita masih akan memuji Tuhan. Roh Kudus, Roh Allah. Kita tetap tinggal berdiri. Setelah hitungan ketiga kita baca bersama-sama dengan suara yang keras ya. Kita baca satu kali aja. 1, 2, 3. Yesaya 48 ayat 18 sampai 19. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Katakan amin. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Di dalam segala hal yang tak ku mengerti, ku serahkan semua di dalam tangan-Mu. Tuhan yang menetapkan langkah hidup kita, masa depanku penuh harapan.
kami dengan iman. Dan percayalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah sekalipun kasih yang tidak baik. Karena Dia tahu yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau tahu yang terbaik. Engkau Bapa yang baik Tuhan. Kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal, Allah bekerja untuk kebaikanku. Kau baik Bapa, Allah yang baik dalam setiap hidup kami. Yang kami percaya Tuhan, Engkau menyediakan yang terbaik bagi setiap kami. Bapa yang selalu mengasihi anak-anaknya. Bapa yang tidak pernah merancangkan yang buruk dalam setiap hidupan anak-anaknya. Kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa. Engkau berharga Tuhan dalam setiap hidup kami. Kau sangat berharga Tuhan. Kami bersyukur, kami sangat bersyukur memiliki Engkau dalam hidup kami. Dalam setiap nafas kami Tuhan, semuanya mengandung kebaikan Tuhan. Kami ada semua karena kemurahan Tuhan. Bapa, didik kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menjadi anak-anak yang setia akan Engkau Bapa. Ajar kami menjadi anak-anak yang manis di hadapan-Mu Tuhan. Yang bisa menyenangkan hati Tuhan.
Karena itu Tuhan, tujuan kami hidup di dunia ini Bapa, bisa menjadi berkat, bisa menjadi terang Tuhan. Semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Roh Kudus ada di tempat ini. Kami percaya Roh Kudus yang akan berbicara di setiap hati kami. Melalui hamba-Mu Tuhan, bekerjalah Bapa, urapi Tuhan lidah bibirnya Tuhan. Sehingga apapun yang dikatakan, apapun yang diajarkan kepada kami tidak berlalu begitu saja. Kami bisa mengerti, kami bisa melakukannya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya. Kok loyo ya? Masih semangat? Haleluya. Puji Tuhan. Baik, bisa langsung ditampilkan. Bapak Ibu, kita mau baca sama-sama judul firman Tuhan hari ini ya. Hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Doaku, senjataku. Ya, sudah ini masuk minggu yang ketiga ya, sudah dijelaskan, sudah diberitahu arti doa. Dan saya tertarik dengan arti doa. Kalau Bapak Ibu lihat di kamus besar itu, bukan cuma harapan, bukan cuma permintaan, tapi arti doa itu ada arti pujian. Ya, jadi doa itu bukan hanya harapan, bukan hanya permintaan, ada kata pujian di situ ya. Kita akan baca ayat kita. Boleh saya mengajak kita semua untuk sama-sama berdiri. Bapak Ibu, yang pria tolong bacakan Efesus 6 ayat 18. Dan yang wanita Kejadian 25 ayat 21. Ada 2 ayat, kita baca pria dan wanita bergantian. Pria dahulu Efesus 6 ayat 18, langsung nyambung wanita ya. Kejadian 25 ayat 21. Yang sudah siap katakan haleluya. Hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Tunggu. Belum pas ini ya. Katanya alamatnya dulu supaya enggak salah alamat. Ya, baca alamatnya dulu baru isinya. Siap 1, 2, 3. Efesus. Kejadian, siap yang wanita, 2, 3. Kejadian 25 ayat 21. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu. Terima kasih, silakan duduk. Bapak Ibu kalau perhatikan di 2 ayat kita yang kita baca, itu ada kata-kata berdoalah. Ya. Efesus 6 ayat 18, boleh kembali. Di sini ada kata berdoalah setiap waktu. Kata doa di sini itu punya arti kata praying atau worship. Ya. Jadi bukan cuma sekedar berdoa tapi ada menyembah. Seperti tadi saya katakan di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ada kata doa itu punya arti pujian. Ada pujian, ada penyembahan, jadi bukan cuma meminta, bukan cuma permohonan, harapan gitu ya. Ada worship di situ, ada penyembahan di situ, ada pujian di situ. Dan yang menarik di Kejadian 25 ayat 21, waktu saya cari di HP ya, Bapak Ibu bisa ketik berdoalah terus cari. Itu pertama kali muncul paling atas itu Kejadian 25 ayat 21. Artinya apa? Kata berdoalah pertama kali muncul di Kejadian ini. 25 ayat 21. Tapi
kata berdoa di sini sama yang di Efesus punya arti yang berbeda. Waktu saya lihat gini, kok lain ya gitu. Nah, di Efesus tadi kata berdoa itu praying, worship. Tapi di Kejadian itu next entreat, bukan apa tadi? Internet ya. Entreat artinya mengundang. Waktu saya gini, kok mengundang? Padahal bahasa Indonesia tetap sama apa? Berdoalah. Jadi dari situ saya menyimpulkan Bapak Ibu bahwa kata berdoalah itu bukan cuma sekedar kamu meminta, kamu memohon, kamu berharap. Tapi ingat tadi ada pujian, ada penyembahan, dan ada undangan. Kamu mau ngundang siapa? Ketika kamu berdoa harus ada alamatnya toh. Berdoa dalam nama, berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, itu harus ditekankan. Jadi kita mengundang Tuhan Yesus Kristus itu di dalam doa kita, di dalam hidup kita. Ya, saya tertarik sekali dengan kata ini ya. Ada kata berdoalah yang artinya menyembah, yang artinya memuji, tapi ada kata berdoalah yang artinya mengundang. Jangan-jangan doa kita sering kali tidak mengundang Tuhan. Jangan-jangan sering kali doa kita tidak menyembah atau memuji Tuhan. Ya, makanya kemarin dikatakan sama Om Roland, mungkin ada doa yang salah. Ya, sekali lagi tidak salah Bapak Ibu meminta, berharap, memohon, tapi kita lihat firman Tuhan mengajar kita, mengingatkan kita bahwa di dalam doa itu ada pujian. Di dalam doa itu ada penyembahan, ada pengagungan kepada Tuhan, dan di dalam doa kita mengundang Tuhan untuk hadir dalam hidup kita. Oke, kita lanjut. Saya akan bahas di Efesus, jadi saya tidak akan bahas yang di Kejadian ya. Kita kembali dalam kitab Efesus. Efesus pasal 6. Ayat ini ayat tahun lalu apa tahun lalunya? Oh, 2 tahun lalu ya. Ada yang ingat? Efesus 6. Tema kita 2 tahun lalu. Betul apa betul? Ya. Satu perikop ini perlengkapan rohani, kita akan lihat sebentar ayatnya ya. Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai 18. Bapak Ibu bisa perhatikan di Alkitab atau di LCD ya, saya akan baca. Efesus 6 ayat 10 sampai 18, demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirah keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Sampai di situ. Kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara. Hendaklah kamu kuat.
kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis dan dibungkus ayat 18 dengan doa. Saya katakan doa harus mengikat semua bagian perlengkapan senjata Allah. Ya, ada apa aja tadi? Ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, kasut kerelaan, perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh, dan semua itu diikat dengan satu, yaitu DOA. Apa? Halo? Apa? Doa. Engkau pakai ikat pinggang, engkau pakai baju zirah, engkau pakai kasut, engkau pakai perisai, engkau pakai ketopong, engkau pakai pedang roh. Tapi kalau engkau tidak ikat itu dengan doa, enggak akan bisa jalan. Ya, Efesus 6 ayat 18, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi ketika kita mau perang, ya, kita harus punya senjata, betul? Betul. Harus lengkap, baju zirah, pedang roh, kasut, ikat pinggang, perisai, ketopong, dan jangan lupa ikat semua dengan doa. Poin pertama yang akan kita pelajari tentang doaku dan senjataku, yang pertama yaitu berdoalah setiap waktu di dalam roh. Doa, Bapak Ibu, adalah senjata yang ampuh, yang manjur dalam peperangan rohani di hidup kita setiap hari. Ya, doa itu manjur, doa itu ampuh. Simple, ya saya katakan di hari Selasa di Keluarga Muda, cuma 3 huruf, 1 kata, imut-imut, kecil-kecil, cabai rawit, apa? DOA. Tapi kuasanya besar. Katakan amin. Ya. Kenapa sih harus setiap waktu? Tadi saya katakan ya, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Kenapa harus setiap waktu? Karena namanya berdoa Bapak Ibu itu harus tekun. Berdoa itu harus rajin. Kita harus suka berdoa. Next. Doa adalah nafas. Sering dengar kata-kata ini? Bapak Ibu coba pencet hidungnya 5 menit aja. Apa yang akan terjadi? Gitu ya. Doalah setiap waktu. Kenapa harus setiap waktu? Karena doa adalah nafas. Bapak Ibu bisa bernafas? Kalau ditutup hidungnya 5 menit aja. Masih bisa hidup? Next, doa adalah tiang. Saya sampaikan ini kemarin di hari Selasa. Bapak Ibu pernah lihat bangunan rumah? Harus ada tiang, harus ada pondasi. Apa yang terjadi ketika Bapak Ibu punya bangunan rumah tapi nggak ada tiang, nggak ada pondasi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Roboh. Roboh. Ketika saya lihat sebuah bangunan ya, anggaplah di dapur itu kan lagi renovasi bikin tembok. Ternyata ketika saya perhatikan itu bukan cuma batu bata dan semen Bapak Ibu. Harus ada tiang di kiri, di kanan, mungkin di tengah atau di bawahnya harus ada pondasi yang dalam. Supaya apa? Jadi bukan cuma sekedar batu bata dan semen dan pasir. Ternyata itu bisa gampang roboh, gampang rapuh. Dan doa itu adalah tiang. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika gedung gereja ini tidak ada tiangnya, apa yang terjadi? Kalau gempa, retak, roboh. Kalau anak-anak lompat-lompat, anak-anak senang sekali lompat di sini. Ya, anak-anak kecil apalagi kalau sekolah minggu. Saya mau lompat, saya takut ya. Saya jalannya dia udah bunyi ngek-ngek ya. Ini ada tiangnya di bawah. Tapi dari kayu, tidak kuat. Ya, tidak permanen. Lain dengan yang di sini.
Kalau Bapak Ibu mau lompat-lompat di sini enggak apa-apa. Tapi kalau di sini dikhawatirkan gitu ya. Makanya kenapa tamborin dan bannersnya pindah di belakang, karena di sini ketika lompat nanti jeblos ke dalam ya bagaimana nasibnya gitu kan. Jadi doa adalah tiang. Ada yang menyanggah, ada yang menopang. Ketika doa itu hilang, maka tiang itu hilang, penyanggah itu hilang. Yang menopang itu hilang. Akhirnya apa? Rubuh. Ya, kita yang setiap waktu berdoa aja suka rubuh masih, suka rentan masih. Iya apa iya? Masih suka marah, masih suka nesu, masih suka ngambek, suka doa loh aku. Tapi sama suami itu aku suka gampang marah, suka doa loh aku. Tapi kalau sama anakku, aduh, saya sering ngomong sama mama saya sama Hania. Ketika saya punya anak Bapak Ibu, itu adalah ujian kesabaran terbesar. Sungguh. Timothy, mandi. Aduh gak denger, aduh mulai deh. Mama-mama ini mulutnya mulai cerewet. Kita yang suka berdoa aja, kita yang punya tiang aja, kita yang punya penopang aja masih suka jatuh. Apalagi kalau doanya tidak setiap waktu. Kemudian next, doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Tak kenal maka tak. Tak kenal maka tak. Dari mana kita kenal Tuhan? Jelas dari firman. Dan dari doa, komunikasi. Ya. Jadi doa itu sekali lagi bukan cuma harapan, isinya ya. Tuhan aku mau 1, 2, 3, 4, 5. Amin. Enggak. Ada pujian di situ. Ada penyembahan di situ. Mengundang Tuhan. Itu doa. Doa adalah komunikasi sama Tuhan. Ngobrol sama Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Ya. Cerita semuanya. Minggu lalu Om Roland sudah katakan, bukan Tuhan tidak tahu, Tuhan Allah Maha tahu. Tapi Dia mau dengar suara kita. Kita cerita, kita sharing, Tuhan hari ini gini loh. Tuhan aku kayak gini loh. Tuhan Engkau baik banget sih Tuhan. Ngomong, ungkapkan. Ya, komunikasikan dengan Tuhan. Kenapa harus doa setiap waktu? Ingat Bapak Ibu, doa itu nafas. Ya. Doa itu nafas, doa itu tiang, doa itu komunikasi. Bapak Ibu pernah misalnya tidak komunikasi sama pasanganmu 1 minggu, 1 bulan, apa yang terjadi? Ketika ketemu engkau akan kaku. Waktu Hani di SAB 9 bulan saya masih di kuliah, kita komunikasi setiap hari itu cuma telepon, dia telepon dari wartel di SAB itu paling lama 5 menit. Cuma cerita, hari ini aku latihan ini, hari ini begini, hari ini sudah selesai. Pas 9 bulan kita ketemu tuh kaku rasanya. Kayak masih pacaran baru gitu. Karena apa? Komunikasinya kurang, gak ketemu. Dan kalau kita komunikasinya kurang sama Tuhan, ya kaku. Tuhan Yesus, Tuhan, kaku. Tapi coba kita komunikasi dengan baik. Kamu mau ngomong apa dari A sampai Z, kamu mau cerita apa, ceritakan sama Tuhan. Ya, jadi kenapa harus setiap waktu? Karena kita butuh Tuhan. Kita tidak bisa hidup di luar Tuhan. Dan kenapa harus di dalam roh? Kita lihat Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Kenapa sih berdoa setiap waktu di dalam roh? Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kita harus mengerti betul bahwa kita harus masuk ke dalam alam roh. Dan Efesus 6 tadi katakan,
ayat 11 dan 12. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kita tidak akan bisa bertahan, kita tidak akan bisa kuat kalau kita tidak masuk ke dalam alam roh. Tadi sempat disampaikan waktu di kesaksian ya, kalau berdoa kita biasa, menerima mujizat ya biasa, gak ada sesuatu yang wow, gak ada sesuatu yang hebat, ya udah biasa-biasa aja. Tapi ketika kita berdoa masuk ke dalam alam roh, kita menyembah Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita membawa pujian kita, dan kita masuk di dalam roh dan kebenaran, kita memakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan segala tipu muslihat iblis, segala panah api si jahat itu akan mental. Next, Bapak Ibu tahu gambar ini? Ini gambar apa? Kelihatan gambarnya? Yang di bawah itu bukan donat ya Bapak Ibu. Apa itu? Ular ya. Elang kalau mau melawan ular, dia tidak lawan di tanah, di darat. Karena elang tahu betul kalau di tanah, di darat itu adalah areanya si ular. Pasti ular menang. Ya, jadi elang akan mencengkram si ular, dia akan bawa terbang ke udara. Kalau terbang, ular nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau udah dibawa terbang, ular KO. Si elang akan melempar ular itu, ditangkap lagi. Ular tidak akan bisa melawan. Ular nggak akan bisa ngebales si elang. Karena apa? Itu bukan daerahnya. Ya, daerahnya ular itu di mana? Di tanah, di lantai, di darat. Tapi ketika elang mau mengalahkan ular, ketika elang mau melawan ular, elang akan mencengkram ular itu dan membawa dia terbang. Karena dia tahu, tanah, darat itu tempat nyamannya si ular. Tapi ketika dia bawa terbang tinggi, ketika dia bawa ke udara, ketika dia bawa ke langit, dia tahu ular itu lemah, ular itu tidak berguna, ular itu rentan kalau di langit. Dia tahu kelemahannya. Nah, Bapak Ibu, ketika kita berdoa, kita bawa seluruh hidup kita bawa seluruh permasalahan kita bawa seluruh pergumulan kita, seluruh pujian kita, seluruh penyembahan kita ke dalam atmosfer doa. Jadi perangnya di dalam alam roh. Bawa dalam doa. Bawa dalam doa. Kita akan benar-benar membawa ular ya. Ular itu, masalah itu, pergumulan itu ke udara, ke alam roh. Di mana kita akan menang. Karena apa? Kita melaluinya bersama dengan Yesus. Kita terbang bersama dengan Yesus. Sering mungkin Bapak Ibu pernah dengar kalau burung Raja Wali latihan terbang atau burung Raja Wali lagi terbang terus ada badai, dia terbangnya itu melawan badai dan dia semakin kuat. Jadi kita mau menang bersama Yesus, kita mau terbang melalui tangan Tuhan dan tangan Tuhan itulah yang akan menghancurkan ular itu. Mungkin ketika kita berdoa, amin. Mungkin tidak langsung kelihatan. Aku langsung sembuh gitu. Aku langsung dapat uang gitu. Aku langsung dapat pekerjaan. Mungkin tidak langsung kelihatan. Tapi hal-hal itu pelan-pelan akan berubah di alam roh. Saya pernah mission trip waktu masih kuliah. Sebelum kita pergi, ya saya dua kali mission trip. Ke Papua dan ke Bangka Belitung. Setiap kali kita mau berangkat, itu selalu ditentukan dari sekolah ya. Ditentukan dari sekolah, grupnya, terus tempatnya, kemudian kita cari
gereja mana yang mau kita datangi untuk kita istirahat, tidur, melayani dan lain sebagainya. Dan kita selalu adakan doa. Satu tim itu, misalnya saya satu tim ke Papua waktu itu kalau saya nggak salah 7 orang. Kita berangkat ke Papua, jauh sebelum kita berangkat, biasanya itu sekitar 3 bulanan mungkin ya, sebelum berangkat tuh dikasih tahu. Kita cari dana, kita persiapan segalanya. Sebelum berangkat kita selalu berdoa dan kita doakan dari kampus gitu ya. Kita berdoa untuk apa? Tuhan, jamah tempat itu. Tempat yang akan kita datangi. Kita enggak tahu tempatnya seperti apa, tapi Tuhan jamah tempat itu. Tuhan bukakan hati orang-orang yang di sana. Tuhan jamah. Posisinya kita ada di mana? Ada di Tangerang, ada di kampus waktu itu. Dan kami berdoa untuk Papua yang jauh di sana. Yang tempatnya kita enggak tahu seperti apa. Yang medan perangnya kita enggak tahu seperti apa. Tapi kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan apakah ketika kita sampai di Papua tidak ada masalah? Seperti tadi dikatakan waktu kesaksian ya. Bukannya kita tidak berdoa. Bukannya terus kita berdoa terus lancar-lancar saja. Ada masalah. Ada pergumulan. Tapi tetap kita bawa ke dalam tangan Tuhan. Kemudian, next, Bapak Ibu lihat gambar ini. Ada gambar apa di situ? Pernah disampaikan sama suami saya ya, bahwa Timothy setiap kali tidur dia selalu nagih. Kalau dia sudah ganti baju tidur dia selalu, Ami kalau mau berdoa aku gini, apa Timothy minum susu, aku gitu ya, minum susu, ganti baju pakai pampers. Bukan Ami, kalau kita mau tidur dia nanya gitu, kalau kita mau tidur apa ya? Berdoa kata dia gitu. Oh berdoa, iya kita berdoa. Berdoa. Setiap kali dia selesai ganti baju, sudah pegang sudah. Ami kalau mau tidur besok gitu lagi. Ami kalau mau tidur besok gitu lagi. Ami kalau mau tidur Sebegitu pentingnya doa. Ada sebuah kesaksian dari seorang mantan petinggi gereja setan. Dia kesaksian dia katakan seperti ini. Waktu dia masih jadi pengikut gereja setan, saya tidak tahu ritualnya seperti apa, tapi dia katakan seperti ini. Setiap hari, setiap malam mereka keliling ke rumah. Dan mereka berusaha untuk merasuki anak-anak. Ya, mereka berusaha untuk masuk ke dalam pikiran anak-anak, masuk ke dalam hati anak-anak. Mereka berusaha untuk masuk ke dalam hidupnya anak-anak setiap malam. Dan dia katakan seperti ini. Mereka tidak bisa menyentuh anak-anak itu. Karena ada seperti tembok berapi. Orang yang satunya katakan cincin berapi. Itu mengelilingi anak itu. Dan ketika itu disentuh, misalnya mereka paksa untuk masuk tembok berapi dan cincin api itu akan melukai mereka, sakit. Dan rasanya itu seperti dicekik katanya, kata si utusan gereja setan ini. Jadi ketika ada cincin berapi itu, ada tembok berapi itu, mereka tidak bisa masuk. Karena ada perlindungan darah Tuhan Yesus. Sehingga anak-anak itu tidak bisa mereka sentuh, sehingga anak-anak itu tidak bisa mereka masuki. Ya, ketika mereka paksa masuk, mereka akan luka dan rasanya seperti dicekik. Mereka menemukan bahwa anak-anak dilindungi, ada malaikat yang berjaga. Rasanya simpel ya. Cuma doa untuk tidur. Tapi kuasanya besar. Amin. Cuma doa tidur, Tuhan aku mau tidur. Doa Timothy pernah disampaikan kemarin kalau nggak salah ya. Tuhan Timothy mau, kadang-kadang kita gantian. Api, Ami, Timothy gitu ya. Sekali Timothy yang pimpin, simple aja. Tuhan Timothy mau tidur, berkati yang ada di rumah. Misalnya Api, Ami, Timothy, Theo, Nondong, Apo, Ii, Anti Angel semua disebut.
dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sudah. Simple. Tapi kuasanya besar. Kuasanya besar. Jadi Bapak Ibu, peperangan roh itu nyata. Peperangan roh itu nyata. Ayo ajar anak-anak kita untuk berdoa. Karena ada si jahat yang mengintai. Karena ada si jahat yang mencari, berkeliling. Ingat kisahnya Ayub ya? Si jahat itu ngapain? Keliling. Kemudian dia laporan sama Tuhan, Tuhan, si Ayub rajin nih, si Ayub saleh nih. Itulah tugasnya mereka, keliling. Patroli, ngeronda. Betul? Dan kalau kita lalai, seperti tadi, tidak setiap saat kita berdoa, napas kita ditutup 5 menit aja. Habislah. Ya. Dan tipu muslihat iblis hari-hari ini tidak seperti zaman dulu Bapak Ibu. Kalau zaman dulu tipu muslihat iblisnya seperti apa? Mungkin pocong, kuntilanak, genderuwo. Sekarang sudah tidak, zamannya itu lagi di anak-anak sudah enggak seperti itu. HP, YouTube, TikTok, Instagram, mereka masuk dari situ. Kita nggak bisa jaga anak kita. Apa yang kamu nonton satu hari ini? Waduh, videonya bisa 50, mau diliatin satu-satu? Nggak bisa. Tapi ketika engkau bawa dalam doa, kita masuk dalam alam roh. Roh Kudus yang akan bekerja, menjaga, melindungi, memproteksi. Kita nggak tahu anak-anak di sekolah ngapain. Pertemanan kamu seperti apa, jajanmu seperti apa. Mungkin dari rumah kita bisa bilangin, tapi di tempat kejadian gitu ya, prakteknya belum tentu sesuai dengan apa yang kita omongin di rumah. Tutup bungkus anak-anakmu dengan kuasa darah Yesus. Ketika saya dengar itu ya, ada cincin berapi loh. Yang menjaga, yang melindungi. Ada satu ayat di kitab Mazmur ya, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Tuhan. Wah, keren gak? Ketika kita berdoa, amin. Malaikat Tuhan itu berkemah di sekeliling rumah kita. Saya kalau tidur, merem gitu ya. Kadang-kadang tuh suka gini, pintu depan udah dikunci belum ya? Kalau pintu depan enggak dikunci, tiba-tiba ada orang jahat masuk, ngambil mobil, ngambil alat musik, ngambil sound system, ngambil segala macam. Sambil tidur tuh bisa mikir gitu. Terus lama-lama ya ketiduran juga. Tapi ya sudah dikunci. Cuma maksudnya gini, kadang-kadang ada hal yang kita khawatirkan. Ada hal yang mengganggu pikiran kita. Tapi ketika kita bawa itu ke dalam tangan Tuhan seperti elang tadi ya. Dia bawa itu terbang tinggi, si ular akan keok, si ular akan KO, si ular akan kalah. Ya. Yang kedua, tadi yang pertama apa? Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Setiap waktu dan di dalam roh. Ingat, musuh kita, lawan kita, itu penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu dunia, roh-roh jahat, tipu muslihat iblis. Seperti tadi Cenovi katakan ya, aku gak tahu dia orang baik atau orang jahat. Kita gak bisa bedakan. Kita gak tahu itu tuh tipu muslihat iblis atau bukan. Tapi ketika kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, percayalah ada cincin api itu. Ada perlindungan itu. Ada proteksi itu. Dan yang kedua, berjaga-jagalah dalam doa dan dengan permohonan yang tidak putus-putus. Kenapa sih harus berjaga-jaga? Kita lihat ayat kita. Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang, roh memang, tetapi daging, roh penurut, dagingmu lemah. Engkau rentan jatuh. Tadi saya katakan ya, kita sudah berdoa setiap hari aja masih suka jatuh. Kita berdoa setiap hari aja masih suka tersandung. Maka daripada itu berjaga-jagalah dalam doamu.
Berjaga-jagalah. Engkau tidak akan pernah tahu kapan dan saatnya. Tapi kita harus berjaga-jaga dan berdoa supaya kita jangan jatuh dalam pencobaan. Tuhan sudah ingatkan masih zaman rasul-rasul, masih zaman 12 murid, dia sudah ngomong dan itu masih relevan sampai sekarang. Masih berlaku sampai sekarang. Sampai sekarang kita tetap dagingnya lemah, rohnya penurut. Kita tetap gampang jatuh ke dalam pencobaan. Ya. Kalau misalnya kami ya, misalnya saya Hani ada acara di luar kota, atau ada acara pagi-pagi, atau anak-anak rewel satu malam. Kadang mau doa pagi susah, daging ini lemah. Aduh masih ngantuk. Susah. Aduh capek. Daging ini lemah. Cuma perihal doa pagi aja, belum yang lainnya. Bagaimana dengan hidup kita? Berjaga-jagalah karena kita rentan jatuh ke dalam pencobaan. Lukas 6 ayat 28. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Jaga hatimu. Hatimu mudah sekali rapuh. Gampang untuk sakit hati, gampang untuk iri, gampang untuk sombong, gampang untuk dengki, gampang untuk jatuh. Seperti di Matius tadi katakan. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Ketika kamu dikutuk, ketika kamu diludahi, ketika kamu, firman Tuhan katakan ya, kalau ada orang tampar pipimu, berikan yang satunya. Sanggup. Kamu berkati orang yang mengutuk kamu berdoa untuk orang yang mencaci kamu, sanggup? Engkau enggak akan sanggup kalau engkau tidak berjaga-jaga dalam doamu. Kemarin hari Selasa saya katakan ya, pernah satu kali waktu saya masih SMA, saya itu benci dengan seseorang, benci banget. Kemudian setelah saya nggak suka sama dia, saya nggak pernah tegur, saya nggak pernah sapa, nggak mau ketemu. Kemudian di gereja didoakan. Mau mengampuni, mau mengasihi Tuhan, mari didoakan. Saya didoakan di gereja, saya menangis kepada Tuhan, Tuhan aku ampuni dia Tuhan, Tuhan aku mau mengasihi dia Tuhan, amin. Ketika pulang dari gereja, kok ya bisa Tuhan pertemukan saya dengan dia di jalan. Lalu apa yang saya lakukan? Kok ketemu dia sih? Aku jadi inget salahnya dia. Aku jadi inget aku benci sama dia. Padahal di gereja udah nangis-nangis. Padahal di gereja udah minta ampun sama Tuhan. Tuhan aku mengasihi dia, aku mau mengampuni dia. Tapi ketika ketemu mukanya, jaga hatimu. Ketika ngomong sama Tuhan, Tuhan ku mau cinta Yesus selamanya. Ketika ada badai, engkau gak sanggup. Ketika ada badai, engkau mundur. Jaga hatimu. Tidak mudah. Memang tidak mudah. Tidak ada sesuatu yang mudah Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika kita mau berusaha. Ya, tadi saya katakan tak kenal maka tak sayang. Engkau gak akan bisa komunikasi sama Tuhan. Engkau gak akan bisa mengasihi orang lain kalau kau gak bisa rasakan kasihnya Tuhan. Gimana caranya? Kenali Tuhanmu, ngobrol sama Tuhan, baca firman-Nya, doa. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Tadi kami nyanyikan di kelas kecil ya. Baca kitab suci, doa tiap harinya diulang 3 kali. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ketika engkau tidak bisa jaga hati, engkau tidak akan bisa berjaga-jaga dalam doamu. Satu lagi, Lukas 22 ayat 40. Setelah tiba di tempat itu, ia berdoa kepada mereka. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Ini sama seperti Matius ini juga. Posisinya Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani. Berdoalah supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ingat
kita punya roh penurut, kita punya daging lemah, kita punya hati yang rentan. Saya pernah sampaikan ya, hati-hati jaga hati. Karena apa? Untuk menata hati itu tidak gampang. Seperti ayat yang tadi, orang yang mengutuk kamu berkati, orang yang mencaci kamu doakan. Doakannya yang baik loh ya, bukan doakan Tuhan buat dia jatuh, Tuhan buat dia menderita, enggak gitu. Berdoanya tuh melepaskan berkat untuk dia. Tuhan, aku kasihi dia ya Tuhan, biarpun dia mencaci aku, Tuhan berkati dia dengan kesehatan, dengan semua kebaikannya Tuhan. Padahal kita dicaci maki, padahal kita difitnah, padahal kita dikutuk. Ketika engkau berdoa harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga artinya kita siap sedia. Berjaga-jaga artinya kita hati-hati. Berjaga-jaga artinya kita siap-siap. Sering kali Bapak Ibu kalau kita nyanyi pujian, ya semangat, lompat-lompat. Tapi kalau pas doa, dulu anak-anak suka sekali doa semalam ya. Kalau pas nyanyi pujian, lompat-lompat. Silakan duduk, kita berdoa. Oke, ambil posisi nyender. Tidur, mengantuk. Ya, masuk lebih dalam, dan lebih dalam lagi. Hilang. Ya. Ketika kita berjaga-jaga, kita siap sedia, kita hati-hati, kita siap-siap. Jadi ketika kita berdoa, ingat harus berjaga-jaga. Jaga apa? Jaga jangan sampai kita jatuh. Jaga hatimu. Ya. Saya yakin ya sepanjang hari dari pagi sampai malam pasti ada banyak kejadian. Gak tahu mungkin pegawai gak tahu pelanggan gak tahu saudaramu orang tuamu anak-anakmu gak tahu siapapun bisa melukai mungkin ya, bisa menyinggung. Tapi ketika kita sudah tutup bungkus semua, kita sudah jaga-jaga, jaga hati, jaga pikiran, jangan jatuh, percayalah. Sekali lagi Tuhan akan proteksi. Iblis sangat suka kepada orang yang tidak suka berdoa. Iblis selalu berusaha supaya kita malas berdoa. Tadi saya katakan ya, kalau saya keluar kota atau anak-anak rewel atau bagaimana mau doa pagi tuh kayaknya berat sekali. Dan iblis sangat suka kalau kita malas berdoa. Bahkan membuat kita tidak pernah berdoa dengan segala caranya dia. Udah gak usah berdoa, merem lagi, merem. Udah gak usah berdoa, enak nonton TV aja, main HP. Karena iblis tahu saat kita berdoa itu ada kuasa. Karena iblis tahu saat kita berdoa ada kekuatan, ada komunikasi, ada hubungan yang terjadi antara kita dan Allah. Next. Terus. Jangan ketika engkau putus, engkau hilang sudah, gak ada lagi. Ketika koneksimu, hubunganmu, Timothy paling jengkel kalau dia lagi main HP tiba-tiba internetnya putus. Itu layar HP bisa diketok-ketok, gitu ya. Bapak Ibu, kita aja kalau lagi teleponan, sinyalnya putus-putus, kita kesal. Apalagi hubungan kita dengan Tuhan kalau putus-putus, gak nyambung, hilang, gak ada lagi. Ya, jangan putus. Tadi poin yang kedua saya katakan berjaga-jaga dalam doa dan dengan permohonan yang tidak putus-putus. Setelah kita berjaga-jaga, ingat jangan putus. Ya. Jangan sampai hilang, jangan sampai ya sudah putus gak ada lagi. Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Bertekunlah dalam doa. Di awal saya sudah katakan kenapa sih harus berdoa setiap waktu? Karena doa itu harus tekun, doa itu harus rajin, doa itu harus sungguh-sungguh. Ingat Tesalonika katakan apa? Tetaplah berdoa. Apapun situasinya, mau ada di darat berdoa, mau ada di gunung berdoa, mau ada di lembah berdoa. Berdoa senantiasa.
Ketika Tuhan mau menciptakan ikan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan berbicara kepada laut. Ketika Tuhan mau menciptakan pohon, dia bicara sama bumi. Dan ketika Tuhan mau menciptakan kita manusia, dia bicara kepada dirinya sendiri. Apa yang akan terjadi ketika kamu mengambil ikan dari laut? Dia mati. Apa yang akan terjadi ketika kamu mengangkat pohon, mengambil pohon, mencabut pohon dari tanah? Dia mati. Dan apa yang akan terjadi ketika kita terputus dari Tuhan? Kita mati secara roh. Ya. Berdoa aja tadi saya katakan, berdoa di dalam roh. Oleh sebab itu jangan putus-putus. Kalau putus-putus ya sudahlah, gak nyambung sama Tuhan. Ya, Tuhan adalah lingkungan alami kita. Tuhan adalah bagian hidup kita. Seperti ikan di laut, dia gak bisa hidup tanpa laut. Engkau angkat itu ikan, dia mati. Seperti pohon, dia gak bisa tanpa tanah. Dan sama seperti kita tidak bisa tanpa Tuhan. Kita diciptakan untuk hidup dalam hadirat Tuhan. Dan hanya di dalam Dia hidup kita nyata. Bapak Ibu, sering kali kita ngerasa aku tidak butuh Tuhan. Aku punya segalanya. Tapi ingat, rohmu mati. Karena apa? Engkau tinggal di luar Tuhan. Engkau tidak di dalam Tuhan. Tahu pokok anggur yang benar? Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ranting itu harus menempel pada pokok anggur. Dan ketika ranting itu putus dari pokok anggur, apa yang terjadi? Dia mati. Sama seperti kita. Ketika kita tidak tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tidak tinggal di dalam kita, kita mati. Kita sepertinya hidup, tapi ternyata mati. Kita lihat ayat kita yang terakhir. Wahyu 3 ayat 3b. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena jikalau engkau, 1, 2, 3. Karena jikalau engkau, aku akan datang dan engkau kalau engkau enggak berjaga-jaga, kalau engkau terputus daripada Tuhan, engkau tidak akan tahu waktunya tiba-tiba Tuhan datang. Sebelum ada ayat ini, ayat 1 dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Fisikmu hidup, engkau sehat, tapi rohmu mati. Rohmu mati. Ya. Bapak Ibu Saudara, janganlah seperti jemaat di Sardis. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Engkau terputus daripada Tuhan. Saya mengajak pemain musik, WL dan singer boleh maju ke depan. Saya pernah bermimpi, mungkin sudah cukup lama mimpinya, saya nggak tahu kuliah atau sekolah atau menikah gitu. Pokoknya mimpi ini sudah lama sekali dan mungkin saya pernah sampaikan. Mimpi saya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Saya di dalam mimpi itu ya, Tuhan Yesus itu seolah-olah ini kan dia menghadap ke saya gini ya. Seolah-olah dia berbalik begini, kemudian dia pergi. Menjauh. Yang tadinya dia melihat saya gini, kemudian dia berbalik dan dia pergi dan menjauh. Dan saya gini, kok Tuhan pergi gitu ya. Kok Tuhan ninggalin saya gitu, kok Tuhan pergi. Kemudian ada suara yang katakan seperti ini. Kalau seandainya doamu tidak kujawab. Kalau seandainya apa yang engkau harapkan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan jawab. Apakah engkau akan tetap percaya? Apakah engkau akan tetap ikut aku?
Apakah engkau akan tetap menyembah aku? Apakah engkau akan tetap melayani aku? Dia katakan gitu. Dan saya cuma katakan sama Tuhan, Tuhan, apapun jawaban Tuhan, apapun kehendak Tuhan, sekali Yesus selamanya tetap Yesus. Tidak mudah Bapak Ibu, ya tidak mudah. Apalagi ketika engkau terputus daripada Tuhan. Kita yang berjalan mengiring Tuhan aja sering kali tidak mengerti maksud dan rencana Tuhan. Yang jalan bareng Tuhan tuh kadang-kadang, kok gini Tuhan? Kok gitu ya? Apalagi ketika engkau jauh, tambah jauh. Kita sama-sama bangkit berdiri. Ada satu, saya mau kesaksian juga ya. Ada seseorang yang pernah berkata kepada saya, iblis selalu mengincar pemimpin untuk menjatuhkan mereka. Iblis selalu berusaha supaya seorang pemimpin itu jatuh, terhasut dan ikut tipu muslihatnya. Bapak Ibu tahu daerah Papua, ya. Daerah Papua itu adalah, saya boleh katakan daerahnya orang percaya, betul? Mungkin bisa dikatakan 90% atau 100% mereka orang percaya. Dan ketika ada orang-orang yang berusaha menghasut gitu ya, mereka katakan gini, kamu nikahin aja anak kepala suku. Satu suku itu pasti bakalan ikut kamu. Dia katakan gitu. Kamu tangkap aja kepala sukunya. Dan kepala suku akan memerintahkan satu suku itu untuk ikut kamu. Percaya sama kamu. Jadi iblis akan selalu mengincar pemimpin untuk menjatuhkan mereka, untuk terhasut. Pemimpin itu siapa sih? Bisa jadi gembala, bisa jadi penatua, bisa jadi pemimpin doa, bisa jadi pelayan Tuhan, bisa jadi pemimpin kelompok, pengurus, ketua-ketua wadah dan lain-lain. Kenapa? Karena pengikut selalu melihat teladan pemimpin. Karena pemimpin itu sudah pasti kuat. Makanya dia terus digoyang. Dia terus dirayu. Dia terus digoncang sampai dia terhasut, sampai dia jatuh. Musuh tidak menyerang kita karena kita lemah, Bapak Ibu. Musuh menyerang kita karena kita seorang pejuang, kita seorang prajurit, dan kita punya Tuhan yang melindungi kita. Dia tahu ada Allah yang melindungi kita. Dia tahu, percaya sama saya. Saya katakan sama satu anak pemuda remaja, saya bilang gini, kamu jangan takut ketika ada orang yang kasih kamu minuman, yang kasih kamu makanan, kemudian ada doa atau ada ramuan atau ada apa. Sebelum kamu makan, sebelum kamu minum, sebut dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasanya dan akan dipatahkan. Mereka tahu hatimu itu kosong atau ada isinya. Mereka tahu ketika hatimu ada isinya, ada Tuhan Yesus Kristus, ada Roh Kudus, mereka gak akan bisa tembus. Karena apa? Tadi saya katakan ada cincin api. Tapi ketika mereka tahu hatimu kosong, engkau terputus dari Tuhan, engkau gak connect lagi sama Tuhan, engkau gak jaga-jaga lagi, mereka akan masuk. Makanya jangan buka celah. Firman Tuhan katakan toh, iblis itu dia lihat rumah itu bersih. Bahkan dia bawa ke-7 temannya untuk masuk ke dalam rumah itu. Jangan biarkan rumahmu kosong. Kita punya seseorang yang melindungi kita. Mungkin kita gagal, iya. Mungkin kita jatuh, iya. Mungkin kita tersandung, sering. Tapi bersama Kristus kita bangkit, katakan amin. Kita bangkit untuk perang karena kita adalah seorang pejuang, dan seorang pejuang mungkin tidak memenangkan setiap pertempuran. Tapi seorang pejuang tidak pernah berhenti berjuang. Dan kita akan terus berperang bersama Tuhan. Dan kita akan menang, katakan amin. Mau menang bersama dengan Tuhan? Rasanya belum kelihatan. Rasanya gak terjadi apa-apa Tuhan, gak ada perubahan apapun. Tuhan sedang bekerja di alam roh. Percaya saja. Maukah engkau tetap percaya sekalipun engkau tidak melihat? Maukah engkau tetap percaya sekalipun tidak sesuai dengan apa yang engkau rencangkan?
Kita suka mereka-reka, merancangkan, Tuhan aku mau gini, besok kayak gini, besok kayak gini, besok gini. Dan tiba-tiba besok tidak terjadi sesuai dengan harapanmu. Apakah engkau masih mau tetap percaya? Apakah engkau masih mau tetap berserah? Jangan lupa pakai perlengkapan senjata Allah. Ikat semuanya dengan doa. Jangan lupa untuk terus berdoa setiap waktu. Jangan pernah putus dan bawa itu di dalam roh. Ada cincin api, ada tembok berapi, ada elang yang kuat ya, tangan Tuhan yang kuat. Berjaga-jagalah karena kita rentan untuk jatuh. Kita rentan untuk lemah. Tapi kembali lagi, ada tangan Tuhan yang kuat yang menopang kita. Kita akan naikkan pujian. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalammu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang terjadi di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Lagi katakan kekuatan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Dia meneguhkan hati kita. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil. Katakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Bapak Ibu Saudara, pujian ini katakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat. Kalau apa yang kita lihat sering kali tidak enak di hati, sering kali mengecewakan, sering kali tidak sesuai dengan keinginan dan kemauan kita. Tapi ketika kita berserah kepada Tuhan, kita mengangkat tangan kepada Tuhan, Dia Allah yang turun tangan, Dia kekuatan kita, Dia yang mampukan kita. Kita tidak sanggup, kita tidak mampu. Saya katakan sama Tuhan, Tuhan aku nggak sanggup, Tuhan aku nggak mampu, Tuhan tolong aku. Mungkin Dia belum jawab doamu, tapi Dia berikan kamu kekuatan untuk kamu lalui. Mungkin Dia nggak pindahkan gunung di depan matamu yang begitu besarnya, yang begitu sulitnya, yang begitu kerasnya. Tapi Dia kasih kamu kekuatan, Dia kasih kamu kemampuan untuk kamu mendaki gunung itu dan melewatinya. Tidak mudah, memang tidak mudah. Sulit, memang sulit. Tapi maukah engkau berjalan bersama dengan Tuhan? Maukah engkau percaya kepada Tuhan? Angkat tanganmu dan katakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu yang Engkau genapi dalam hidupku. Firman-Mu yang menuntun dan menjadikan terang. Firman-Mu Tuhan, Engkau kuatkan kami dan Engkau mampukan kami. Tiada pernah berubah, sebab aku percaya, bukan karena melihat,
Haleluya Jesus. Haleluya Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau dahsyat Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau menjabarkan begitu dalam kepada setiap kami. Mampukan setiap kami menangkap isi hati-Mu Tuhan. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah harapan kami, Jesus. Terima kasih Yesus. Orang batakinara warasikinara orang batakinara warasikinara orang tekinara warasikinara. Jesus said mine. Jesus said mine. Haleluya Jesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyadari Tuhan, kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Pegang hidup kami Tuhan. Mampukan setiap kami melewati setiap persoalan Tuhan. Ini kami Roh Kudus, ini kami. Terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan, ini kami. Hanya Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami. Hanya Engkau Tuhan yang menjadi harapan kami. Hanya Engkau sukacita kami Tuhan. Terima kasih Allahku yang baik, terima kasih. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, di saat kami melangkah ke rumah-Mu dengan hati yang rindu, dengan hati yang haus, firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi firman-Mu tertanam Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu akan menjadi rema bagi kami. Firman-Mu yang akan mengingatkan kami bahwa kami memiliki Allah yang hidup. Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau andalan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau pakai kehidupan hamba-Mu menjadi alat Tuhan yang heran, menyiapkan makanan rohani bagi setiap kami sidang jemaat-Mu, supaya setiap kami sidang jemaat-Mu boleh bertumbuh kuat teguh di dalam Engkau, memiliki iman yang sungguh-sungguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus Tuhan singkapkan rahasia firman-Mu kepada hamba-Mu, sehingga hamba-Mu selalu siap Tuhan menyediakan makanan rohani bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau. Kalau sebentar Tuhan kami akan membawa korban persembahan. Apa yang kami bawa Tuhan semuanya berasal dari Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami untuk membawa dengan hati yang tulus. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan. Perhatikanlah bunga bakung di
Inilah yang menjadi kesepakatan kami Tuhan di dalam Kau Tuhan, bahwa kami beserta seisi rumah kami Tuhan, kami akan tetap selalu Tuhan menyembah-Mu Tuhan. Kami akan tetap selalu Tuhan berdoa hanya kepada-Mu Tuhan. Kami menyadari Tuhan bahwa hanya doa itulah senjata kekuatan kami Tuhan. Di dalam menjalani kehidupan kami, hanya di dalam doa kami hanya bisa mampu Tuhan. Hanya di dalam doa kami dapat melakukan segala perkara. Hanya di dalam doa kami sanggup menjadi pemenang. Dan tetaplah ingatkan kami, tetap sanggupkan kami, tetap beri kami kekuatan untuk kami tetap bertekun di dalam doa Tuhan. Di dalam kesibukan, di dalam hal-hal dunia ini Tuhan, kami menyadari roh kami penurut, tetapi daging kami lemah Tuhan. Tetapi hamba-Mu berdoa, berseru hanya kepada-Mu, biarlah Engkau tetap memberi kekuatan kepada kami semua Tuhan. Baik kami hamba-hamba-Mu, baik seluruh jemaat, untuk kami tetap bertekun, untuk kami tetap kuat berdiri hanya di dalam doa. Dan hamba-Mu yakini dan percaya, ketika kami selalu hidup dan tinggal di dalam doa, Engkau pun tetap menjadi Allah yang tetap hidup di dalam kami, dan selalu memberi kesanggupan untuk kami mampu menjalani kehidupan dengan penuh tantangan ini Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa di malam hari ini buat setiap orang-orang yang telah melayani Tuhan, baik itu di dalam tim PAW, WL, singer, pemusik, penerima tamu, kolektor, soundman, LCD. Berkati setiap orang-orang yang telah melayani di malam hari ini, buat seluruh jemaat yang hadir juga di malam hari ini. Berkati, berkati, dan berkati selalu jemaat-jemaat yang tidak hadir juga, entah apapun alasan mereka, tetapi biarlah Kau pun berkati mereka sama seperti Kau memberkati siapa kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku juga berdoa buat jemaat yang dalam tantangan yang hari-hari ini, dalam pergumulan sakit penyakit, dalam permasalahan apapun, hamba-Mu berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Kau beri jalan keluar, biarlah Kau beri jalan keluar, biarlah Kau beri jalan keluar yang terbaik daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kita pulang, mari kita sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan terima berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan pada akhirnya, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan bersama Sang Roh Kudus yang memberi kekuatan, yang memberi penghiburan, yang memberi sukacita, yang memberi keberhasilan. Bahkan segala apapun yang kita semua kerjakan, dibuatnya berhasil di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa dengan rasa ucapan syukur. Dan hamba-Mu tutup ibadah di malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.